Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 5 dari kelas pendidikan Matematika 2021. Di sini kami pada pertemuan ini akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah Psikologi Pembelajaran Matematika kami, yakni terkait teori behaviorisme. Selanjutnya, sebelum kami memulai presentasi kami pada pertemuan hari ini, mari kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Di sini kelompok 5 terdiri dari Widi Lestari dengan NIM 210301740006. Kemudian Nusa Ada Asih dengan NIM 210301740037 dan Rian Dika Davis Kurnia Putra dengan NIM 210301740063. Next. Pada pembahasan kami malam hari ini, kami akan membahas mengenai teori behaviorisme. Sebelumnya, teori behaviorisme sendiri ini merupakan salah satu teori belajar yang memiliki poin utama, yakni perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Pada teori belajar behaviorisme ini menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan yang terjadi dipengaruhi oleh rangsangan dan stimulus. Rangsangan atau stimulus yang kemudian akan menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon. Next. Kemudian pada teori behaviorisme ini sendiri, pada pembahasan kali ini kami akan membahas 3 tokoh yang berperan pada perkembangan teori behaviorisme, yakni yang pertama ada teori dari Pavlov, kemudian yang kedua ada teori dari Watson, dan yang ketiga ada teori dari Skinner. Next. Di sini yang pertama ada teori dari Pavlov. Sebelum kita membahas mengenai teori yang dikemukakan oleh Pavlov, mungkin pertama kita kenalan dulu dengan siapa itu Pavlov. Jadi di sini Pavlov atau yang memiliki nama lengkap Ivan Petrovich Pavlov adalah seorang fisiolog, psikolog, dan dokter yang berasal dari Rusia. Beliau lahir pada tanggal 14 September pada tahun 1849 di Ryazan, yakni sebuah desa kecil di Rusia Tengah. Ivan Pavlov sendiri terkenal dengan teorinya, yakni classical conditioning. Next. Baik. Pada teorinya, Pavlov ini melakukan percobaan dengan media atau subjeknya adalah anjing. Di sini, di percobaan yang dilakukan oleh Pavlov, dalam eksperimennya, Pavlov menunjukkan makanan kepada seekor anjing yang kemudian memakan makanan itu. Tiap kali ditunjukkan makanan, anjing itu akan mengeluarkan air liur. Tampak di gambar yang pertama di situ, ketika anjing diperlihatkan pada makanan, maka reaksi yang diberikan oleh anjing adalah dia menghasilkan air liur. Kemudian tampak bahwa makanan tersebut disebut unconditional stimulus dan menyebabkan respon, yakni keluarnya air liur. Pada percobaan-percobaan berikutnya, bel dibunyikan sebelum menunjukkan sebelum makanan itu ditunjukkan kepada anjing. Jadi di sini di kondisi nomor 2, sebelum memberikan makanan kepada anjing, ini sebentar. Untuk di kondisi yang kedua, ini diberikan stimulus berupa lonceng, tetapi ketika lonceng itu dibunyikan, tidak diperoleh respon atau tidak diperoleh respon berupa anjing mengeluarkan air liur. Sedangkan di kondisi nomor 3, itu diberikan stimulus berupa lonceng yang dibunyikan, setelah itu anjing diberikan makan. Dan diperoleh respon dari anjing, yakni anjing mengeluarkan air liurnya. Kemudian setelah beberapa kali percobaan, anjing mulai mengeluarkan air liur sebagai respon terhadap bunyi bel saja. Dengan kata lain, anjing tersebut telah terkondisi
atau terbiasa untuk memindahkan responnya. Dalam hal ini, keluarnya air liur dari stimulus adalah wajar, yakni makanan ke stimulus yang terkondisi. Jadi di sini di kondisi nomor 4, setelah beberapa kali pengulangan, ketika anjing diberikan stimulus, yakni dengan membunyikan bel, kemudian diberi makanan, ternyata anjing tersebut memberikan reaksi berupa mengeluarkan air liur. Dan di kondisi nomor 4, setelah anjing itu mulai terbiasa, maka ketika dibunyikan lonceng saja, anjing tersebut akan mengeluarkan air liur. Dari teori ini dapat disimpulkan bahwa kita dapat mengganti stimulus alami, yakni sebelumnya makanan, dengan stimulus pengkondisian, yakni bel, sehingga akan terjadi pengulangan agar mendapat reaksi yang kita inginkan. Namun individu tidak akan menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus pengkondisian. Next. Dari eksperimen yang dilakukan Pavlov menghasilkan dua hukum, yakni yang pertama adalah law of respondent conditioning, yakni hukum pembiasaan yang dituntut. Maksudnya, jika ada dua macam stimulus yang dihadirkan secara simultan, atau yang salah satunya berfungsi sebagai reinforcer, maka refleks dari stimulus lainnya akan meningkat. Kemudian di hukum yang kedua, yakni law of respondent extinction, yakni hukum pemusnahan yang dituntut. Jika refleks yang sudah diperkuat melalui responden conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer sebelumnya, maka kekuatannya akan menurun. Next. Nah, dari teori belajar yang dikemukakan Pavlov ini, jika diterapkan dalam pembelajaran matematika, maka di sini diberikan dua contoh. Yang pertama, ketika siswa diberikan soal latihan, kemudian ketika dia berhasil untuk menyelesaikan soal latihan tersebut, guru memberikan mereka pujian, maka siswa tersebut akan termotivasi. Jika kondisi tersebut diulang terus dengan jangka waktu yang lama, maka siswa akan mulai terbiasa ketika diberikan soal latihan, tanpa guru memberikan hadiah, maka siswa tersebut akan termotivasi. Kemudian di kondisi yang kedua, membuat tahap jangka pendek untuk mencapai tujuan jangka panjang. Misalnya, ketika siswa ingin diharapkan dapat mencapai sebuah tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran, siswa dapat diberikan tes harian atau mingguan. Jadi, siswa tersebut akan terbiasa atau terbiasa mengerjakan soal latihan, sehingga ketika mereka harus mengerjakan soal di akhir semester, mereka sudah terbiasa untuk menyelesaikan soal tersebut. Next. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah teori behaviorisme dari Watson. Jadi yang pertama, John Brodus Watson adalah psikolog dari Amerika Serikat yang lahir tanggal 9 Januari 1878 di Greenville, Amerika Serikat. Beliau merupakan tokoh yang pertama kali memperkenalkan istilah behaviorisme pada tahun 1913. Nah, percobaan yang dilakukan Watson ini sedikit mirip dengan yang dilakukan oleh Pavlov, di mana di sini Watson melakukan percobaan yang sering dikenal dengan nama Little Albert. Jadi Watson ini melakukan percobaan kepada seorang bayi berusia 9 bulan bernama Albert. Jadi di sini awal mulanya Albert diperkenalkan dengan seekor tikus atau dipertemukan dengan seekor tikus putih, lalu membiarkannya untuk berinteraksi dengan tikus tersebut. Lalu Watson membuat stimulus tambahan berupa membunyikan benda-benda yang keras sehingga si bayi Albert ini takut gitu. Jadi setiap stimulus tikus diberikan, Watson juga akan memberikan stimulus suara-suara keras tersebut secara berulang sehingga percobaan ini dilakukan terus-menerus sehingga bayi Albert ketika melihat tikus dia ketakutan karena akan mengira datangnya bunyi-bunyian yang membuatnya takut tersebut. Nah, ketakutan ini tidak hanya berlaku pada tikus, tetapi pada benda-benda yang memiliki ciri-ciri sama seperti tikus, yaitu hewan-hewan yang memiliki bulu seperti tikus tersebut.
Contohnya di situ Albert diberikan stimulus berupa boneka beruang yang memiliki ciri-ciri sama seperti tikus, yaitu memiliki bulu, hewan yang memiliki bulu, maka Albert akan menangis karena dia ketakutan akan bunyi-bunyian keras yang menurutnya akan menimpa yang akan didengarnya gitu. Nah, dari teori ini disimpulkan bahwa kemampuan seseorang, oh ya, dari teori Watson ini menyimpulkan kemampuan dengan ketakutan itu sesuatu hal yang dapat dianggap sama gitu. Jadi teori ini menyimpulkan bahwa kemampuan seseorang dalam satu bidang tidak sepenuhnya bergantung oleh faktor genetik, kecenderungan bawaan maupun ras, melainkan terbentuk dari faktor lingkungan. Nah, terlihat pada di sini bayi Albert sebenarnya tidak takut pada eh, tikus gitu, tapi karena lingkungannya, yaitu ketika ada tikus, si lingkungan ini memberikan stimulus berupa bunyi-bunyian keras sehingga bayi Albert takut, maka Albert menjadi takut kepada tikus tersebut, padahal yang awalnya tidak. Nah, dari eksperimen tersebut dapat didapat dua hal. Yang pertama, pengalaman buruk, eh, dua hal yang dapat mempengaruhi tingkat kecemasan dan ketakutan seseorang. Yaitu yang pertama, pengalaman buruk dan intens sehingga dapat menyebabkan rasa takut yang berlebihan. Jadi, eh, rasa takut seseorang itu diakibatkan oleh trauma gitu. Jadi yang nomor satu ini adalah bahasa lain dari trauma, pengalaman buruk dan intens sehingga dapat menyebabkan rasa takut yang berlebihan. Lalu yang kedua itu perilaku menghindar dari hal yang ditakuti seringkali menyebabkan rasa takut itu tumbuh menjadi semakin besar. Jadi semakin orang itu menghindar dari rasa takut yang dia takuti sekarang, maka rasa takut itu seiring bertambahnya waktu akan semakin besar terhadap hal yang dia takuti. Nah, jadi apa sih yang bisa kita terapkan pada pembelajaran matematika? Yang empat ada empat penerapan yang bisa saya sampaikan di sini. Yang pertama, fokus pada perilaku siswa yang dapat diamati. Jadi, ketika dalam kondisi, contohnya ini ya, ketika dalam kondisi kelas itu misal rame, seperti rame gitu, terus guru bisa memberikan kayak melempar pertanyaan kepada siswa yang rame tersebut. Nah, akibatnya eh, dan diulang begitu terus, akibatnya siswa itu tidak berani rame dan memperhatikan pembelajaran sehingga eh, siswa itu dapat mengikuti pembelajaran dengan baik gitu, tanpa dia rame sendiri. Yang kedua, pembelajaran berbasis stimulus dan respon. Ya, ini seperti yang sudah disampaikan oleh teman saya tadi, yang Nur Saad tadi. Lalu penggunaan penguatan dan hukuman ini juga sama, yaitu pemberian penguatan ini kayak semisal pujian atau misal hadiah gitu untuk siswa yang berhasil misal menjawab pertanyaan dengan benar, atau hukuman. Misal siswa yang tidak berhasil menjawab dengan benar disuruh bernyanyi di depan kelas. Nah, itu kan akan meningkatkan respon siswa agar belajarnya itu lebih lebih giat lagi gitu, agar tidak disuruh bernyanyi di depan kelas. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir, penggunaan pembelajaran berasosiasi. Nah, ini contohnya adalah penggunaan kelompok heterogen. Jadi ada siswa pintar dan siswa yang kurang pintar ditempatkan pada satu kelompok. Nah, harapannya si siswa yang kurang pintar ini dapat mengikuti kebiasaan dari si siswa yang pintar ini sehingga dapat terjadi stimulus dan respon di dalamnya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah teori Skinner. Di sini B.F. Skinner atau Burroughs Frederick Skinner adalah seorang psikolog, behavioris, penemu, dan filsuf sosial Amerika yang lahir pada 20 Maret 1904. Dan B.F. Skinner ini terkenal dengan teorinya yang disebut operant conditioning. Next. Nah, di sini ada percobaan yang dilakukan oleh Skinner atau yang biasa disebut dengan Skinner Box. Pada eksperimen Skinner ini melibatkan seekor tikus yang dikondisikan. Jadi tikus itu dimasukkan ke dalam box atau ke dalam lingkungan yang jika tuas atau tombol yang ada dalam box itu ditekan, maka akan keluar makanan. Nah, lama-kelamaan setelah terbiasa atau terkondisikan dengan
hal tersebut, tikus itu dapat mengetahui bahwa dengan menekan tombol atau tuas yang ada di box tersebut itu akan mengeluarkan makanan. Akhirnya tikus itu pun mampu menekan tombol ketika ia menginginkan makanan. Dengan demikian, tikus itu sengaja melakukan sesuatu untuk mengubah situasi agar mampu memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, respon berkondisi dalam percobaan Skinner disebut sebagai respon operan atau tingkah laku operan atau operan behavior. Seperti itu. Next. Nah, dari percobaan yang dilakukan oleh Skinner ini menghasilkan hukum-hukum belajar, yaitu yang pertama ada law of rand conditioning, yaitu jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat atau frekuensi dari perilaku tersebut akan meningkat. Kemudian yang kedua ada law of operant extinction, yaitu jika timbulnya perilaku operant telah diperkuat melalui proses conditioning itu tidak diiringi stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun atau bahkan musnah. Seperti itu. Next. Baik, di sini unsur-unsur belajar menurut teori Skinner itu yang pertama ada penguatan atau reinforcement. Reinforcement sendiri adalah konsekuensi yang meningkatkan probabilitas bahwa suatu perilaku akan terjadi. Reinforcement ini dibagi menjadi beberapa jenis, yakni yang pertama primary and secondary reinforcers, di mana primary reinforcers adalah penguat yang memenuhi kebutuhan basic atau kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan fisik. Contohnya adalah pemberian makanan atau pemberian air. Kemudian untuk secondary reinforcers adalah penguatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan non-fisik. Contohnya adalah pemberian pujian. Kemudian ada positive and negative reinforcement. Untuk positif dan negatif reinforcement ini, contohnya untuk penguatan positif itu adalah seperti memberikan imbalan atau pujian. Sedangkan untuk negatif reinforcers itu contohnya adalah membebaskan dari tugas yang tidak disukai atau yang tidak menyenangkan. Itu. Kemudian intrinsic and extrinsic reinforcers. Untuk intrinsic reinforcers adalah suatu tindakan penguatan dari perilaku seseorang tanpa mengharapkan imbalan apapun. Sedangkan tindakan penguatan ekstrinsik atau extrinsic reinforcers adalah imbalan yang diberikan untuk memotivasi orang yang terlibat dalam perilaku tersebut. Kemudian yang kedua ada hukuman atau punishment. Punishment adalah konsekuensi yang menurunkan probabilitas terjadinya suatu perilaku. Dan punishment ini dibagi menjadi dua, yaitu presentation punishment dan removal punishment. Untuk presentation punishment atau hukuman pemberlakuan adalah konsekuensi yang tidak menyenangkan yang dicoba untuk melarikan diri darinya yang mengikuti perilaku tersebut dan digunakan untuk memperkecil kemunculan perilaku kembali. Ini contoh dari presentation punishment adalah siswa yang ditegur oleh gurunya. Kemudian yang kedua ada removal punishment atau hukuman pencabutan adalah penarikan kembali keadaan yang menyenangkan dalam penguatan perilaku yang dirancang untuk memperkecil kemungkinan munculnya perilaku tersebut. Next. Nah, di sini juga ada Primack Principle, yaitu salah satu prinsip penting dalam teori behaviorisme yang menyatakan bahwa kita dapat mendorong perilaku dengan membuat akses ke sesuatu yang diinginkan bergantung pada melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Contohnya itu, contoh dari Primack Principle itu adalah misalnya siswa disuruh menyelesaikan PR terlebih dahulu, setelah itu dia boleh main. Nah, itu contoh dari Primack Principle. Next. Kemudian untuk penerapan teori Skinner dalam pembelajaran matematika, berdasarkan teori operant conditioning, Skinner menekankan bahwa teori ini dapat digunakan untuk membangkitkan respon peserta didik dalam bentuk tingkah laku. Dalam teori Skinner ini, pemberian penguatan atau reinforcement penting untuk dilakukan. Ke bawah.
Ya, ke bawah lagi. Nah, dalam kegiatan inti, di situ eh, dalam kegiatan inti pada poin D, setiap siswa dimotivasi dengan kartu reward. Nah, di sini dalam pembelajaran matematika ini, guru memberikan reward berupa bentuk kartu yang nantinya itu bisa ditukarkan dengan hal-hal fisik seperti permen dan yang lainnya. Penguatan atau reinforcement ini penting diberikan dalam pembelajaran menurut teori Skinner, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Next. Habis lagi recordingnya. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan teori behaviorisme. Untuk kelebihannya ini yang pertama, sangat cocok digunakan untuk memperoleh kemampuan dalam praktek dan terbiasa dalam kecepatan, kedisiplinan, spontanitas, refleks, dan daya tahan. Yang kedua, sesuai untuk diterapkan dalam melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi orang dewasa. Kemudian yang ketiga, dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Kemudian untuk kekurangannya yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada guru dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Kemudian yang kedua, siswa hanya sebagai individu yang pasif sehingga perlu adanya dorongan dari luar seperti motivasi. Yang ketiga, mendengar, menghafal, dan mengulang menjadi cara yang efektif untuk siswa dalam pembelajaran. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.